itu rasanya sampai kita seumur ini pun kita hafal ya. Masih hafal. Lagu-lagu bangun tidurku terus mandi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru hebat di Sumatera Selatan, selamat datang di Sanjo, Siniar Aksi Nyata Jalin Kolaborasi. Ini adalah ruang inspirasi yang nanti mempertemukan ide, juga karya dan semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama nanti lebih berdampak kepada di Provinsi Sumatera Selatan. Episode kali ini kita akan berbincang santai namun penuh makna ya seputar kicau. Apa itu kicau? Kicau adalah karya cipta lagu pembelajaran anak usia dini. Kegiatan ini sobat pembelajar dimanapun berada merupakan ajang kreativitas, tetapi juga wujud nyata kontribusi para pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Ayo, siapa yang di dalam kelasnya biasa menyanyi? Pernah nggak kepikiran untuk bisa menciptakan karyanya sendiri di kelas? Oke. Hadir bersama kita di siniar hari ini beberapa juri, dan juga yang penting adalah Kepala BGTK Provinsi Sumatera Selatan. Sapa dulu dong. Oke, apa kabar? Baik, Ibu? alhamdulillah. Oke. Ini luar biasa ya, banyak tamu-tamu istimewa. Iya, tentu saja Ibu. Jadi memang kayaknya memang ini adalah hari Jumat berkah ya, yang kedatangan tamu dari luar daerah. Oke, baik. Selanjutnya ada juri-juri yang diantaranya di sini sudah hadir di frame kita. Ada Pak Andri. Halo Pak Andri. Hai Bu, ya. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Dan yang baju merah di belakang saya. Halo. Halo, ini adalah Pak Rian ya, Pak Rian Oke. Sastra Negara. Oke, baik, sobat pembelajar, guru hebat dimanapun berada, jangan lupa ya menyimak podcast ini sampai dengan akhir. Nanti tentu saja sobat pembelajar akan mendapatkan banyak insight dari podcast kita pada hari ini. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama nih untuk Kepala BGTK. Siap. Kita supaya lebih santai panggil Bu Erma aja kali ya. Iya. Oke Bu Erma, bisa nggak ceritain sedikit nih kenapa diadakannya kicau ini? Apa latar belakangnya? Iya. Jadi kan kalau kita lihat sekarang ini ya, lagu-lagu anak itu tidak terlalu mendunia seperti dulu ya, tidak terlalu menusantara dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap gitu ya. Itu rasanya sampai kita seumur ini pun kita hafal gitu Hafal, ya. masih hafal. Lagu-lagu bangun tidurku terus mandi gitu ya. Iya. Rasanya sederhana tapi mengajak untuk kebaikan dan memotivasi anak-anak ya. Nah sekarang ini banyak lagu lebih ke orang dewasa ya. Cinta-cintaan Anak-anak, ya Bu, ya. betul, asmara, Iya. dendam, rindu, kasmaran gitu Kayak kan. nggak pada usianya ya, Bu ya. Nah, dan anak-anak itu hafal banget dengan lagu-lagu itu. Mungkin karena tidak sering dikumandangkan, tidak disiapkan lagu-lagu yang berbau, yang bernuansa anak-anak. Nah, harapannya seperti itu sebenarnya. Ketika banyak lagu anak-anak, tentunya mereka juga bisa menikmati lagu itu dan memotivasi diri dan menjadi bagian dari cita-cita juga. Kan pesan-pesan moral. Iya. Pesan-pesan untuk kedepannya menjadi orang luar biasa itu kan juga bisa dimasukkan ke dalam lagu-lagu sehingga anak-anak itu juga termotivasi dengan lagu-lagu itu. Oke. Jadi intinya begitu, karena kurangnya aja lagu-lagu anak-anak yang sekarang ini tidak terlalu kita bisa nikmati. Iya. Jadi ini mungkin ajang kita ya untuk bisa mengembalikan dunia anak tuh dengan Sesuai dunia, umur ya, Bu, sesuai ya. dengan umurnya seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, selanjutnya Ibu. Menurut Ibu sendiri, kompetensi guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya kegiatan ini untuk berpartisipasi itu nanti seperti apa Ibu? Artinya begini, ketika mereka berpartisipasi ini kita kan memberi ruang ya pada guru supaya dia bisa berkreativitas. Ada guru yang bisa menyanyi, tapi mungkin tidak tersalurkan, gitu ya. Intinya memang guru itu bisa berkreativitas, lalu tentunya juga kompetensi. Kita sedang menanti kompetensinya. Banyak guru mungkin bisa menyediakan media-media melalui lagu-lagu itu kan luar biasa. Sederhana sebenarnya ya,
penyampaian dengan berulang-ulang dengan kata-kata motivasi itu bisa mewujudkan media-media. Jadi dan kita ingin juga menyediakan media-media, lalu menanti nih guru-guru siapa yang berkompeten dan mau untuk berbagi. Ini motivasi kecil sebenarnya, ketika dia merasa bahwa dia menjadi pemenang dan bisa, harapannya juga banyak yang tercipta dari dia. Dan ini memperkaya khasanah dunia anak-anak. Iya, betul Ibu. Jadi ada mungkin sosok di luar sana yang kita tidak tahu ya, yang betul. mungkin dengan kesempatan ini untuk unjuk diri nih ya, melalui lagu-lagu yang diciptakan untuk anak usia dini. Betul. Oke, Ibu, ini kan siniar aksi nyata nih untuk jalin kolaborasi. Menurut Ibu sejauh mana kolaborasi antar pihak berperan untuk menyukseskan kegiatan ini? Iya, ini kalau kita lihat ya, ini berarti kalau untuk guru sendiri, guru yang ikut otomatis bagaimana dia menciptakan. Dia akan berkolaborasi dengan semua pihak ya. Ketika dia tidak paham tentang musik, dia bisa menggunakan teman-teman gurunya yang paham tentang musik. Dia tidak paham tentang bagaimana konsep pembuatan partitur, dia bisa melibatkan. Yang penting kan idenya dari dia. Iya. Ya kan, dia bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin dia sampaikan, lalu dia bisa berkolaborasi. Dan tentunya dengan BGP sendiri kan kita ini kalau mau melihat tugas dan fungsi ini kan terkait dengan pengembangan guru, baik itu guru, kepala sekolah, peningkatan mutu dia, guru, kepala sekolah maupun tenaga pendidik. Nah, di sinilah kita mencoba untuk menggali potensi. Memang sekarang ini baru 7 nih yang daftar nih, 7 dan yang sudah upload itu hanya 4 gitu ya. Tapi dari sini kita akan mencoba ini ya, kita nanti berkolaborasi dengan semua pihak sehingga tahun berikutnya kita bisa mengandeng semua guru-guru PAUD supaya mereka berdaya. Oke. Ini kolaborasinya. Gitu. Iya. Oke, terakhir Ibu. Apa nih pesan atau motivasi Ibu untuk peserta dan juga pendengar podcast supaya mau berinovasi, Bu? Jadi begini, orang itu kadang mampu ya, kadang orang itu pandai bercerita, tapi dia tidak bisa menuangkan itu. Ada guru pandai bernyanyi, tapi mungkin dia terbatas dengan segalanya. Dari titik ini, ketika kita tahu bahwa kita ketika punya potensi, ayo potensi itu digali dan ikutlah event-event yang ada supaya kita bisa menuangkan apa yang kita punya. Diam-diam tadi ya Bu, diam-diam padahal di balik itu ada. Nah, siapa tahu tahun depan semua guru-guru nih, khususnya guru PAUD ya yang punya NUPTK, tapi ini juga teman-teman sudah memberi masukan kalau bisa janganlah terkhusus itu ya, nanti kita coba meminta kepada yang pengatur regulasi supaya bisa mencakup semuanya, termasuk ketika kesulitan yang lain, paling tidak ketika dia bisa membuat syair gitu ya, yang membangun, yang memotivasi, lalu mungkin cukup sampai di situ gitu ya, lalu musiknya dan lainnya itu mungkin diperkuat oleh yang lain ketika dia masuk. Tapi ini mungkin regulasinya ingin bahwa yang tampil itu betul-betul menyiapkan segalanya. Nggak apa-apa, kita ikut tahun depan jangan hanya 7 ya, kalau bisa 70, kalau bisa 700. Karena guru PAUD kan banyak sesumsel. Banyak. Itu ya, mudah-mudahan kolaborasi BGP Sumsel dengan teman-teman ini menunggu ya. Ini ada orang-orang luar biasa yang juga bisa menjadi bagian penyemangat bagi kita semua. Oke, baik. Dan harapannya BGP bisa menang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast ya pada hari kebetulan ini. Juri yang satu baru muncul nih. Oke. Iya ya Bu ya. Iya, kita semua sobat pembelajar dimanapun berada, juri kita ada 3 untuk kicau ini. Jadi memang kebetulan yang satunya baru datang. Itu raja terakhir. Raja terakhir ini kayak gongnya ya. Iya, mestinya begitu ya. Jadi seperti itu. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala. Terima kasih Bu. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Bu Disti. Sama-sama Ibu.